Ada kaidah usul fiqih, idza tatarraqatil ihtimal batala al-istidlal. Kalau sudah kemungkinan ada macam-macam, kemungkinan baca, kemungkinan enggak, itu enggak bisa dijadikan dalil. Ini kaidah usul fiqih ini begini. Manuskrip Al-Qur'an yang pertama tertulis di sana. Ya, terbuka di sana surat Thaha diawali bismillahirrahmanirrahim. Dan ini penulisan diteliti, umurnya tulisan ini ada di Birmingham ya, di museum di Inggris. Umurnya ini ya diteliti itu waktu itu ya 1400 tahun ya, sekarang kan lebih kan. Itu bisa dihitung sekarang ya dengan metode peluruhan karbon itu secara otentik ditulis, dan sampai sekarang kan semua yang ada di dalam Al-Quran itu tulisan yang ada di dalam kan itu adalah bagian dari Al-Quran. Nah ini aneh sekarang, dan bahkan semarak untuk lihat di perumahan-perumahan imamnya datang, apalagi kalau baru lurus dari Saudi sana LC langsung bilang ya Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada yang kalau dulunya dia misalnya ngambang pesantren di sini, dibaca juga pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seperti itu. Jadi yang diikutin apa? Ini bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Kita ingatkan kembali, Al-Quran harus dijadikan pedoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas, para asatidz, para guru, hadirin dan hadirat yang diberkahi Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, dan juga terutama sekali nikmat bagaimana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan begitu banyak rahmat, maghfirah dan keberkahannya kepada kita kaum mukminin. Hadirin dan hadirat jemaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membahas masalah yang lainnya, saya ingin flashback dulu tentang pengajian yang minggu lalu. Ya, karena mungkin di minggu lalu banyak yang tidak hadir ya. Yaitu ketika kita memperhatikan ayat Al-Quran yang paling banyak terulang ya. Minggu lalu saya bahas itu ya, antara lain ya, itu ayat apa yang paling banyak terulang di dalam Al-Quran. Kan memang keunikan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bagaimana ayat Quran itu saling menafsirkan satu dengan lainnya. Ya, terkadang ada satu ayat di satu surah, di surah yang lain disebutkan mirip ayatnya. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan seperti itu, bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini saling menafsirkan satu dengan lainnya. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran ini sebagai penjelasan bagi manusia, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda, dan sekaligus penjelasan dari petunjuk itu. Jadi Al-Quran menjelaskan petunjuk sendiri, Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Oleh karena itu banyak
antum jumpai di dalam Al-Quran jadi ayat yang mirip, ya. Tapi ada ayat bukan saja mirip, tapi diulangi berkali-kali dalam Al-Quran dan tertulis dalam Al-Quran. Minggu lalu sudah kita terangkan ayat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat ini terulang dalam Al-Quran sejumlah surah dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran terdiri dari 114 surah. Bismillahirrahmanirrahim juga terdiri dari 114 kali diulangi. Di setiap awal surah ada Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sesuatu yang sia-sia, enggak. Al-Quran ini qaulun faslun, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Al-Quran adalah suatu perkataan yang tegas, yang serius, bukan senda gurau, bukan candaan. Ya, candaan ini kita abaikan gitu. Seperti sekarang kita lihat banyak orang, ya, ketika baca Quran, ya, apalagi jadi imam, Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, sama sekali Bismillah nggak dibaca. Apalagi ini Fatihah saja kadang seperti itu, padahal Al-Fatihah ayat pertama. Apalagi ayat berikutnya ketika baca surah-surah pendek. Kalau baca surah penggalan surah dari surah yang panjang sih nggak masalah, ya. Atau baca surah At-Taubah setelah baca Al-Fatihah nggak usah baca Bismillah. Tapi ketika misalnya baca Wattin langsung setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, terus langsung Wattini wazzaitun wa turi sinin, nggak baca Bismillah. Padahal di dalam Al-Quran ditulis Bismillah. Emang Allah main-main naruh di situ? Apa yang mau hilangkan Bismillah? Coba aja di Al-Quran dihilangin Bismillah, kalau nggak geger semua. Dulu ada di zaman, bukan zaman sahabat, zaman tabi'in, tapi ada beberapa sahabat yang masih hidup, diantaranya itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kan ketika Muawiyah nggak baca Bismillah dalam ini surah setelah Fatihah, ada yang riwayat juga bahas Fatihah juga. Tapi surah setelah Fatihah nggak baca Bismillah, sahabat-sahabat geger. Asarakta shalah am nasit, apa ente curi, ya, bacaan dalam sholat atau apa ente lupa. Akhirnya kata diceritakan setelah itu ketika sholat berikutnya dibaca. Wah, katanya ini sesuai dengan sunnah. Nah, ini banyak umat Islam Al-Quran ditinggalkan tapi mengacunya kepada riwayat yang dibilang ini sunnah Rasul, padahal nggak mungkin sunnah Rasul bertentangan dengan Al-Quran. Masa sih Rasulullah yang nyuruh Bismillah ini tulis di setiap surah, Rasulullah sendiri nggak baca? Katanya ada di riwayat. Baca, silahkan baca riwayat di Bukhari-nya kah, di Muslimnya kah. Di sana disebutkan di antara riwayat aja, di antara para sahabat ada yang bilang baca Bismillah, ada yang Rasulullah kata menjaharkan Bismillah, riwayatnya ada yang bilang enggak baca Bismillah seperti itu. Ada yang sahabat Anas nih, Anas bin Malik sendiri. Jadi bukan antara sahabat, antara satu riwayat dengan lain, antara satu sahabat saja bilang, oh aku salat di belakang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, mereka semuanya nggak baca Bismillah. Tapi di riwayat yang lain bilang, ya, ketika geger ini Anas bin Malik juga yang meriwayatkan. Ada kaidah usul fiqih, idza tatarraqatil ihtimal batal al-istidlal. Kalau sudah kemungkinan ada macam-macam, oh nih, kemungkinan baca, kemungkinan enggak, itu enggak bisa dijadikan dalil. Ini kaidah usul fiqih ini begini, enggak dijadikan dalil. Apalagi ini tertulis dalam Al-Quran. Duluan mana penulisan Al-Quran dengan penulisan riwayat hadis? Al-Quran itu ditulis sejak zaman Nabi. Antum bisa cek, ya, di Google, bukan gurunya jadi Google. Google ini
terkumpul di sana pusat informasi ya. Kita cari informasi dari mana aja. Bukan ngaji sama Google ya. Suka orang bilang, oh, nanti percaya sama Google seperti itu. Tapi lihat di Google manuskrip Al-Qur'an yang pertama. Tertulis di sana. Ya, terbuka di sana surat Thaha diawali bismillahirrahmanirrahim. Dan ini penulisan diteliti umurnya tulisan ini ada di Birmingham ya, di museum di Inggris. Umurnya ini ya diteliti itu waktu itu ya 1400 tahun. Ya, sekarang kan lebih kan. Itu bisa dihitung sekarang ya dengan metode peluruhan karbon itu. Nah, itu bisa diteliti umur suatu umur fosil ini berapa juta tahun ya, itu bisa dihitung sekarang ya. Nah, itu juga tulisan itu bisa ini tulisan di zaman Nabi. Tulisannya itu masih belum ada titik, belum ada baris. Kalau yang ada baris itu setelah zaman sahabat baru ada titik, ada baris kan. Di Sayyidina Ali yang ngasih isyarat seperti itu supaya dititikkan dan bariskan. Jadi secara otentik ditulis dan sampai sekarang kan semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu tulisan yang ada di dalam kan itu adalah bagian dari Al-Qur'an. Kemarin juga saya katakan amin bukan ayat Qur'an karena nggak ada dalam Al-Qur'an. Ya, itu adalah permohonan doa. Ya, tapi nggak tertulis kan di dalam Al-Qur'an. Itu bukan ayat Qur'an. Tapi bismillah ini ayat Qur'an. Nah ini aneh sekarang dan bahkan semarak untuk lihat. Nah, mungkin kalau masih di kampung masih ya, baca bismillah karena mazhab Syafi'i pasti baca bismillah setiap awal surah. Tapi sekarang kalau di perumahan-perumahan imamnya datang, apalagi kalau baru lurus dari Saudi sana, LC langsung bilang ya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada yang kalau dulunya dia misalnya ngambang pesantren di sini dibaca juga pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah seperti itu. Jadi yang diikutin apa? Ini bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Kita ingatkan kembali Al-Quran harus dijadikan pedoman. Kadang-kadang ya, kita lihat samar mana yang benar sih. Terkadang ya ketika penguasa sedang berkuasa, itulah idenya yang marak di sana. Seperti sekarang, kalau dulu mungkin itu yang melakukan ini sedikit, tapi sekarang karena di Saudi Arabia sedang berkuasa dan yang bukan dari mazhab Syafi'i, kita bukan masalah mazhab, tapi ini artinya bertentangan dengan apa yang otentik tertulis dalam Al-Quran. Tapi itu yang disamarakan, ya. Itu yang umum seperti itu. Apakah setiap yang umum itu benar? Enggak. Yang benar itu yang ada di dalam Al-Quran. Lalu bukan masalah bacaan aja. Bukan masalah bacaan aja. Tapi apa yang dimaksud, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang bismillahirrahmanirrahim? Di setiap awal surah Allah sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Anda katakan tadi, di dalam Al-Quran ya, tidak ada sesuatu yang main-main, ya senda gurau gitu, ya asal masuk aja, pemanis aja, tidak ada, bukan itu. Innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil asr. Al-Quran ini adalah suatu perkataan yang tegas, yang serius, yang jelas, bukan main-main, bukan senda gurau. Oleh karena itu apa yang tertulis dalam Al-Quran itu ada maknanya. Maknanya kenapa diulang-ulang Al-Quran? Untuk mengingatkan kepada kita apa yang Allah syariatkan dalam Al-Quran, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi apa yang Allah ceritakan, apakah itu hukuman misalnya, ya, apakah hukum kisos misalnya, itu semuanya ada demi kebaikan kalian, demi ini ada rahmat Allah agar supaya nggak sembarangan orang main bunuh, mengalirkan darah orang lain. Kan sekarang gampang sekali orang Islam mengaku Muslim bunuh saudaranya seperti itu. Ya,
tidak peduli kepada saudaranya. Ini diingatkan seperti itu. Hukum mencuri juga agar supaya apa? Agar supaya tentram, nggak ada harta orang selamat. Ya, bahkan hukum ini dalam Al-Quran walaupun diperintahkan untuk potong tangannya, tapi ketika dilihat kenapa dia mencuri, oh karena lapar, nggak dihukum. Al-Quran ini hukumnya rahmat. Tapi ada orang yang mencuri karena keserakahan, udah gajinya sudah banyak, tetap aja masih mencuri. Ya, seperti. Nah, itu yang harusnya dihukum. Bahkan hukumannya bukan saja potong tangan, bisa jadi hukum hirabah, ya, bisa sampai hukuman mati seperti itu. Nah, ini semuanya apa? Supaya ya, kalau dia misal mengkorupsi, itu kan artinya yang jadi sengsara banyak bangsa Indonesia sekarang, ya. Walaupun negerinya kaya tapi banyak yang miskin, seperti itu. Nah, Allah ketika menurunkan syariatnya ini adalah demi kemaslahatan umatnya, hamba-hambanya. Ini jadi bukan hal yang sepele, ya. Tapi terkadang banyak orang-orang yang bertitel, kadang-kadang dokter ketika baca Al-Quran tetap aja masih Bismillahnya nggak dibaca. Ini hanya flashback ke apa yang sudah saya terangkan minggu lalu. Kemudian coba ayat Al-Quran yang terbanyak mana lagi yang diulang dalam Al-Quran. Yang pertama tadi Bismillah. Berikutnya apa? Apa? Wa min shalihat. Ya, itu juga itu banyak terulang juga. Hampir 50 lebih itu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, tentang bagaimana orang yang akan masuk surga nanti di yaumil qiyamah. Ya, berulang illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tapi ini penggalan ayatnya ya. Penggalan ayatnya. Kalau yang satu ayat ya, tapi itu memang itu terulang, banyak sekali terulang. Ini kembali lagi ketika diulangi oleh Allah berkali-kali tentang illal ladzina amanu atau alladzina amanu wa amilus shalihat, bahwasanya yang akan masuk surga adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Ini untuk mengingatkan kepada kita agar jangan mengklaim, oh yang masuk surga hanya mazhab anu, kelompok anu, golongan anu, apalagi kelompok saya ini bakal masuk surga, yang lain ahlun nar. Ya, seolah-olah surga itu dia yang punya gitu. Padahal ini Allah Subhanahu wa ta'ala, surga adalah milik Allah. Ketika Allah ingatkan berulang kali yang bakal masuk surga adalah yang beriman dan beramal soleh. Harus keduanya ini nggak boleh dipisah. Maka itulah yang benar. Ya, seperti itu. Nah, ini ya, itu hampir lebih dari 50 ayat itu. Dalam 50 ayat maksudnya. Walaupun ayatnya panjang ya. Tapi pernyataan ini terulang lebih dari 50 kali. Berikutnya lagi apa ya? Yang terulang banyak. Enggak banyak. Ya, tapi tetap itu berulang. Itu juga banyak. Berkaitan antara aqimus shalah wa atuz zakat juga banyak berulang. Kenapa ini? Untuk mengingatkan bahwasanya ya, kalau kita benar-benar mendirikan sholat, pasti kita akan menunaikan zakat. Artinya kalau benar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, salatkan allati hablum minallah, pasti hubungan dengan manusia akan baik. Itu benar, mereka yang benar-benar mendirikan sholat pasti mereka tidak bakhil, ya, seperti tidak pelit, pasti peduli dengan lingkungannya. Ini adalah bagian dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ulang-ulangi. Jadi harusnya kita ya enggak gitu. Kenapa Allah ulang-ulangi ini? Bukan main-main, bukan kebetulan gitu, enggak. Berikutnya lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berulang-ulang kan? Ketika dalam surah Ar-Rahman itu sampai 31 kali diulangi. Diulangi setiap
apa Allah menyebutkan nikmat Allah, langsung Allah ingatkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan apa? Nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan? Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ini juga berulang kali Allah ingatkan kepada kita dalam surat Ar-Rahman. Suratnya aja Ar-Rahman, yang menunjukkan bagaimana Allah ini dengan rahmatnya itu memberikan karunia kita begitu banyak, ya. Nikmat yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita, tapi kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita susah sedikit saja, nikmat Allah yang begitu banyak sudah diberikan kepada kita, kita lupakan, ya. Bahkan ketika kita diberikan kesenangan, ya, tetap aja juga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diulang-ulangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengingatkan kita akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat ini Allah berikan sejak kita masih di dalam rahim, udah Allah berikan nikmat itu kepada kita melalui ibu kita. Ketika masih dalam rahim, makannya itu Allah berikan melalui plasenta. Terus ketika lahir, ya, kita pun masih terus, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus. Ya, kita bernapas, ya, kita menikmati diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui air susu ibu kita. Itu semuanya terus sampai akhirnya kita meninggal, itu juga nggak pernah putus nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Anda pernah merangkan apa perbedaannya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Apa perbedaan akmala dengan atamma? Kalau akmala artinya menyempurnakan, tapi ya terkadang ada jedah antara satu sama lain. Ya, ketika agama ini disampaikan kepada Nabi, kan turunnya ayat Quran enggak terus menerus, ya, enggak berhenti enggak kan, tapi ada jedah, ya. Kadang-kadang ayat turun di malam hari, ada yang kadang siang hari, ya, seperti itu. Artinya terputus-putus. Tapi ketika nikmat Allah sebutkan wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan, ya. Dengan kata bukan akmaltu alaikum nikmati, karena nikmat Allah nggak pakai terputus-putus, nggak ada jedah. Apa kita bernapas ada jedahnya? Apa jantung kita berdetak ini ada jedahnya? Enggak. Sejak kita masih di kandungan jantung sudah berdetak. Sampai sekarang pun, sampai kita tidur nggak berhenti itu jantung. Napas kita terus bernapas. Kita coba kasih jedah deh misalnya, oh istirahat dulu, ya hilang kita. Ya, jadi oleh karena itu kata Allah gunakan atam. Atam ini menunjukkan, ya, nikmat yang tidak terputus. Seperti dalam ayat puasa, wa atimmus siyama ilal lail, sempurnakan puasa itu sampai malam, dari fajar itu sampai malam, sampai artinya datang malam, ya, ketika terbenam matahari. Apa boleh puasa sebentar sampai zuhur kayak anak-anak, ya, kita didik anak kita suka dulu masih kecil puasa, ya sampai zuhur dulu, ntar habis makan terusin lagi puasanya, ya itu buat anak-anak. Kalau kita apa boleh dari fajar sampai terbenam matahari, jedah dulu ya, terus ntar habis makan kita terusin lagi gitu kan, nggak boleh, harus atimum. Allah gunakan atimum, artinya sempurnakan, artinya sempurnakan tanpa ada jedah gitu, ya. Nah, itu kembali kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita, ya. Sampai Allah berkali-kali tanya, nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Karena Allah berbicara karena ini khitabnya kepada dua makhluk yang mendapatkan taklif dari Allah, ya, diberikan akal dan kebebasan, yaitu makhluk jin dan manusia, ya. Tukadziban itu kalian berdua, maksudnya bangsa jin dan manusia. Maka nikmat Tuhan
Kamu yang mana yang kamu dustakan? Berbicara tentang nikmat Allah begitu banyak sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, jika kalian mau hitung saja nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya karena tadi kalau kita mau renungkan sejak kita masih di dalam kandungan, kemudian terlahir sampai besar dewasa sampai sekarang ini, sampai sudah tua, ya, begitu banyak nikmat Allah dan tidak terputus. Jadi apa yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian mau hitung nikmat Allah nggak bisa ngitung. Walaupun sekarang sudah ada komputer, ya, Allah bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Ya, arti bukan zaman dulu kan ngitung masih susah gitu. Sekarang kali udah canggih, tetap aja nggak bisa. Ya, karena begitu banyak dan begitu kompleksnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ini bukan merugikan kita, bahkan ini akan menambah nikmat Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah atau ceritakanlah, wadhkur, kata id wa id selalu ada yang tersirat di sana, wadhkur, dan ceritakanlah atau ingatlah. Idz ta'adzana rabbukum, tatkala Tuhan kamu itu memproklamirkan, mengumumkan, la in syakartum la azidannakum. Artinya ini bukan informasi yang tertutup, informasi yang khusus untuk Nabi misalnya. Enggak, ta'adzana ini diumumkan. Arti siapa saja. La in syakartum la azidannakum. Andai kata kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku tentunya, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan kepada kalian nikmatku. Ini kalimatnya ada pakai nun taukid tsaqilah, artinya ditekankan pasti, ya. Ada lam juga, lam taukid di sini. Ya, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Jadi ini menunjukkan kalau kita bersyukur atas nikmat Allah yang sudah nggak bisa kehitung ini, ya. Kita cuma disuruh bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah janji, ya, dan janji Allah kembali yang bukan main-main, ini pasti Allah katakan la azidannakum, pasti akan kami tambahkan, ya, kepada kalian nikmat kami itu. Bersyukurnya bagaimana? Ya bersyukurnya kita bersyukur, ya, atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hanya dengan ucapan, ya, kita ucapan alhamdulillah wa syukurillah seperti itu, tapi juga, ya, dengan mengikuti perintah Allah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, ya, agar supaya nikmat tersebut, ya, dijalankan sesuai dengan peruntukannya, ya. Ketika kita diberikan rizki tersebut tidak kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita belanjakan di jalan yang haram, itu bagian dari kita bersyukur, ya, secara fi'li, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi diberikan ke jalan-jalan yang bermanfaat. Kemudian bersyukur kita juga dengan berbagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki, Allah katakan bagaimana di antara rizki itu, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka terdapat hak, ya, hak untuk orang-orang yang meminta, ini orang miskin, orang fakir, wal mahrum, dan orang-orang yang terhalang, yaitu orang miskin, ya. Jadi di dalam harta itu ada bagian mereka, kita berbagi, ini bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah janji pasti Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, ula in kafartum, jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sungguhnya
azabku itu sangat pedih. Artinya kalau kalian tidak bersyukur kepadaku, ya, baik syukur ini secara lisan dan juga secara perbuatan, tentunya azab Allah Subhanahu wa taala akan keras sekali kepada mereka-mereka yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, siapapun kita hendaknya memperhatikan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang yang Allah berikan nikmat begitu besar kepadanya, Allah angkat dia menjadi nabi, tapi juga sebagai raja. Rajanya bukan saja raja yang rakyatnya manusia, tapi juga rakyatnya dari bangsa jin, yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bagaimana Nabi Allah Sulaiman yang begitu besar nikmat Allah berikan kepadanya, ya, dia tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita baru diberikan nikmat sedikit saja sudah lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah An-Naml ayat 19, di ayat sebelumnya juga sebaiknya dibaca, ya. Ini bercerita tentang Nabi Allah Sulaiman ketika membawa pasukannya ke lembah semut. Semut-semut mengatakan kepada kaumnya, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika semut nih, mungkin pimpinan semut melihat ada Nabi Sulaiman mau lewat dengan bala tentaranya, dia perintahkan kepada rakyat semut, semut ini pimpinannya ngomong kepada bangsa semut juga, udkhulu masakinakum, silakan masuk ke sarang kalian semuanya, la yahtimannakum Sulaiman wa junudu, jangan sampai kalian terinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya sedangkan mereka nggak sadar, karena kan kecil gitu semut, mereka lewat begitu saja. Nabi Sulaiman yang di samping raja dan rakyatnya ini juga bukan saja bangsa manusia tapi bangsa jin, juga diberikan diberikan kemampuan untuk bisa memahami bahasa hewan, Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan hewan dan memahami bahasa mereka. Dan ini mungkin juga nanti secara ilmu pengetahuan mungkin kita juga bisa, secara teknologi bukan itu, bisa memahami bahasa itu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ini bukan main-main. Al-Qur'an ini kata Ibn Abbas ini akan ditafsirkan oleh zaman. Jadi ini kalau dulu Allah anugerahkan secara langsung kepada Nabi Allah Sulaiman, Sekarang ada banyak yang pelajari suara itu, frekuensi suara pesut itu, lumba-lumba, dipelajari kan ada suaranya apa, untuk difahami apa itu apa yang dimaksud. Ada juga kalau nggak salah bahasa memahami erangan atau eongan kucing itu, kalau dia meongnya seperti ini maksudnya apa, sudah mulai dipelajari. Anjing juga seperti itu, Tapi kalau Nabi Sulaiman ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut ilmu laduni, Kalau sekarang dengan penelitian itu ilmu kasbi namanya, Allah memberikan ilmu kepada hambanya melalui dua cara. Ada yang harus usaha dulu, belajar dulu, meneliti dulu, baru dapat ilmu. Ada yang Allah berikan anugerah tanpa belajar, yang disebut ilmu laduni, Jadi ketika Nabi Sulaiman mendengar ini bagian dari rahmat Allah. Manusia lain nggak bisa dengar suara semut ini. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa mendengarkan suara kepala semut ini, pimpinan semut ini.
Waqala, kemudian Nabi Sulaiman ya, ketika dia ingat akan nikmat Allah ini yang Allah anugerahkan kepadanya, ya, bagaimana kemampuan untuk bisa dengar suara semut, suara binatang, beliau mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhanku, bantulah aku untuk bisa mensyukuri nikmat Engkau yang Engkau berikan nikmat kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa ana a'mala salihan tardah, dan bantu juga aku untuk beramal saleh yang Engkau ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu di dalam hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya. Begitu juga peristiwa yang lain yang dialami oleh Nabi Allah Sulaiman. Jadi lagi ya. Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan para pembesarnya dari bangsa manusia dan juga bangsa jin ikut, karena rakyatnya Nabi Sulaiman juga dari bangsa jin, dan pembesarnya juga artinya staf-stafnya juga bukan saja dari manusia, dari bangsa jin ada ya. Diceritakan ya, ketika Nabi Sulaiman ngirim surat ke Ratu Bilqis kan ya, dan Ratu Bilqis ini kan seorang ratu yang perempuan tapi akalnya sempurna ya. Dia nggak mau berperang, tapi dia lebih mengutamakan berdamai, karena kalau berperang biasanya dia sudah prediksi kalau suatu negara raja menguasai suatu daerah pasti akan membuat porak-poranda, menghinakan orang yang mulia di sana ya, seperti itu. Ratu Bilqis lebih mengutamakan berdamai dan mengirim hadiah kan, akhirnya dikembalikan. Tapi kemudian Ratu Bilqis diundang datang ke istananya Nabi Sulaiman. Sebelum datang ini ya, tentu perjalanannya jauh kan, antara dari Yaman ke Palestina itu ya jauh ya, mungkin 3000 kilometer atau lebih atau kurang ya. Nah ini dalam perjalanan Nabi Sulaiman bermusyawarah dengan para pembesarnya. Ayyukum ya'tini bi arsyiha. Mana siapa di antara kalian yang bisa ya membawa singgasana Ratu Bilqis? Karena kan mungkin di kerajaan Nabi Sulaiman di sana ada singgasana untuk Raja Sulaiman kan. Nah, untuk nanti tamunya singgasananya sama seperti itu. Enggak, dia minta Nabi Sulaiman ambil singgasana Ratu Bilqis, taruh di sini. Nah, waqala ifritu minal jin ya, ifrit berkata waqala alladhi 'indahu, waqala ifritu minal jin, pertama ifrit berkata, ini dari bangsa jin nih. Ifrit itu kata sifat ya, bangsanya jin, makhluknya jin, tapi ifrit itu julukan bagi jin yang atau sebutan bagi jin yang pintar, yang sudah ilmunya tinggi. Ya, waqala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa sanggup mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu. Arti sebelum rapat ini selesai, aku bisa datangkan itu. Tapi kemudian nunjuk lagi nih, ada pembesarnya pembantunya yang artinya stafnya Nabi Sulaiman yang dari bangsa manusia. Wa qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab, berkata seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa sanggup mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum matamu berkedip. Lebih cepat lagi. Arti ini menggambarkan, Allah gambarkan kepada kita kemampuan manusia lebih hebat daripada jin ya, seperti itu. Falamma ra'ahu mustaqarran 'indahu, ya, kemudian terbukti kan cepat kilat gitu kan, ketika singgasana itu tahu-tahu sudah ada di sana ya, qala hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman kembali ingat, ini adalah dari karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah ingin menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur atas nikmat Allah. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi.
Barang siapa yang bersyukur, ya, bukan untuk Allah. Ya, kalau kita bersyukur, bukan Allah tambah besar kerajaannya, enggak. Wa man syakar fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk kepentingan dirinya, untuk kebaikan dirinya. Sebaliknya, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang kufur, ketahuilah Tuhanku maha kaya, lagi maha mulia, maha dermawan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nah, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.